Jadi saya mempunyai pengalaman pribadi tentang saya dulu bekerja di suatu mall yang berada di Jakarta Selatan. Iya. Jadi pada saat itu saya masih jadi SPG ya dulu, jadi BA. Akhirnya kita dipanggil sama manajer, kamu pokoknya harus ngikutin ya, kalau enggak nanti ada yang ini lagi, soalnya dia ini bang, dia bilang dendam gitu, kalau kamu nggak ngikutin saran omongan saya, bakal ada yang kesurupan lagi. Masa kesurupan masal pasti bakal ada gitu bang. Makanya saya terkenal tuh di mall itu. Nah setelah itu kita juga gini, biasa aja sih. Pas malam Jumat kita memang disipin siang ya kan. Abis Isya kita disuruh baca Yasin nih bang. Tapi nggak ditemenin. Nah karena kita bacanya nggak konsen ya kan bang ya, namanya malam-malam kan biasanya kita kalau malam udah stop bang, kalau udah sampai maghrib udah kita stop. Kalau kita mau ngambil barang kita ditemenin sama stafnya gitu. Akhirnya kita baca Yasin, ada yang kesurupan lagi bang. Nggak pernah diganggu lagi. Sampai sebulan tuh bang, aman. Setelah sebulan tuh bang ya, si Rini nangis. Itu satu ruangan dari pres, bazar, dengar semuanya. Gede banget suaranya nangisnya. Idih. Ih merinding. Dia tuh jadi penunggu abadi di situ, nggak bisa balik dia. Kalau si Lola masih bisa balik bang, karena ternyata dia orang Banten bang, jadi orang tuanya tahu kalau anaknya tumbal. Jadi tumbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan gue Andi Bogel di konten Suara Misteri Channel. Dan sekali lagi gue berterima kasih yang sudah subscribe, like, and comment di video gue. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala beribu-ribu kali lipat. Dan jika ada ya kalian laning atau netizen yang ingin podcast bareng gue, silahkan hubungin gue di bawah sini dan kita bisa konten. Dan lanang lining bisa menceritakan tentang pengalaman mistis atau horornya. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gue akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Dan di konten kali ini gue kehadiran salah satu mbak cantik yang juga pernah konten bareng gue waktu itu yang menceritakan tentang uang gaib. Dan kali ini narasumber gue ingin menceritakan tentang pengalaman mistisnya waktu bekerja di salah satu mall ternama di Bilangan, Jakarta Selatan. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Yuk sama-sama kita dengerin, kita kepoin kira-kira pengalaman horor apa yang ada di narasumber gue pada malam hari ini. Mbak Rere. Mbak Rere cantik. Makasih. Gimana kabarnya Mbak? Baik Bang Bogel. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat. Bang Bogel gimana? Alhamdulillah sehat juga. Kerjaan sehat Mbak ya? Alhamdulillah lancar, sehat semuanya. Amin, amin. Yang penting kita sehat aja deh Mbak ya. Amin. Ya udah Mbak Rere, langsung aja kira-kira yang mau ceritain apa Mbak? Jadi saya mempunyai pengalaman pribadi tentang saya dulu bekerja di suatu mall yang berada di Jakarta Selatan. Iya. Jadi pada saat itu saya masih jadi SPG ya dulu, jadi BA. BA di salah satu produk yang tidak bisa saya sebutkan nama produknya. Dan di setiap lorong itu kita mempunyai teman-teman ya kan, teman-teman BA gitu ya.
Jadi pada suatu hari ketika saya sedang shift siang tuh Bang, ceritanya. Saya masuk siang, biasa saya punya 3 sahabat nih di sana. Jadi kalau shift-annya bareng terus gitu. Udah kita udah janjian, tapi dengan brand yang berbeda. Nah, kita pada saat itu masuk siang, kalau siang kan masuk jam 2 ya Bang ya. Kita jam 3 disuruh ngerens barang di gudang. Sedangkan gudangnya itu ada di bawah. Basement. Jadi turun 1 lantai. Jadi kita pakai lift gudang. Gitu. Nah, kita ngerens barang di gudang. Biasa kan saya agak frontal dikit orangnya ya Bang ya. Di gudang itu saya ngerens barang. Saya sambil nyanyi-nyanyi nih Bang. Teman saya sambil mukul-mukul kardus tuh Bang. Yang 2 ini sahabat saya nih. Sahabat saya namanya Rini sama Ani ya Bang ya. Ini saya samarin aja namanya ya. Rini sama Ani. Rini dia ngambil kardus nih Bang. Saya pikir mau ngapain ya kan Bang. Dia sambil gendang-gendang tuh Bang, saya nyanyi. Nah teman saya yang satu lagi joget. Saya nyanyi jadi berdua sambil joget nih. Udah kita nyanyi-nyanyi, joget-joget sambil ngerens barang. Tiba-tiba di atas ada yang kesurupan. Di dalam mall-nya. Ada yang kesurupan. Saya kan bekerja di dunia retail ya kan. Jadi di atas ada yang kesurupan. Tiba-tiba kita dipanggil dong ya kan. Ke atas semuanya gitu, dikumpulin ke atas. Pas kita udah sampai atas, itu ada SPG brand tertentu ya Bang. Itu dia yang kesurupan. Dia bilang begini, jadi yang masuk ke ininya dia, ke tubuhnya dia, itu nenek-nenek. Nenek-nenek, tapi dia ada 2, dimasukin 2, yang satu anak kecil, satu nenek-nenek. Yang nenek-nenek itu dia bilang begini, sudah mengganggu rumah saya, gitu. Sudah mengganggu rumah saya, gitu Bang. Nah dia minta kopi nih Bang, minta kopi, dibikinin sama security kopi, gitu. Disembur Bang, disembur ke security. Jadi yang masuk lagi anak kecil, minta susu, nggak mau kopi. Jadi nih makhluk 2 ini bertentangan, yang satu kopi, yang satu susu. Jadi mempermainkan gitu Bang. Oke, dibikinin. Jadi dia suaranya suara anak kecil. Cecok gitu. Ih, merinding saya. Dibikin susu kan, diminumin. Malah yang nenek-nenek itu Bang. Saya nggak mau ini. Saya mau susu. Saya mau kopi gitu. Jadi kan bingung ya Bang, beradu. Akhirnya Bang dikasih 2 tuh Bang, diminumin kopi sama susu. Langsung teman saya yang SPG beda brand itu sadar. Ini gue kenapa ya? Kok pada rame-rame gitu. Udah tuh akhirnya dia dibaca-bacain ya kan Bang. Ada tuh ketua rohis kan, kalau di retail itu ada ketua rohis. Nah dia yang baca-baca, dia yang nyembuhin tuh SPG ya kan. Udah akhirnya kita ini lagi dong ya kan, ngerens lagi, saya ke bawah lagi. Karena memang hari itu khusus spesial, saya sama Indegeng saya ngerens barang. Jadi kita bikin pipo Bang, barang yang lama dimajuin ke depan, yang baru di belakang gitu kan. Kalau di dunia retail begitu tuh Bang. Jadi biar expire-nya ketahuan gitu. Setelah itu kita ngeres lagi. Kita nggak tahu ya Bang kalau ada suara azan ya kan. Kita masih joget-joget aja Bang, joget-joget. Tiba-tiba itu ada kesurupan lagi Bang. Maghrib. Iya maghrib. Dipanggil lagi. Tapi beda SPG, bukan dia. SPG tisu, tapi tisu ternama ya. Saya nggak bisa saya sebutin, pokoknya SPG tisu. Setelah itu dia lebih parah kesurupannya. Jangan ganggu rumah saya, jangan ganggu rumah saya. Panggil anak yang di bawah. Merinding. Lah kita kan nggak tahu ya Bang ya, namanya kita santai-santai aja, kita nggak kenapa-napa gitu ya kan, nggak punya salah, nggak punya apa ya kan. Kan kebetulan yang di bawah kita bertiga, sama stafnya 2 dipanggil juga. Yang ditunjuk tuh kita bertiga Bang. Dia minta di malam Jumat kita suruh baca Yasin di bawah gudang. Sambil kesurupan. Iya, minta bacain Yasin ya kan. Tapi jangan ditemenin, harus bertiga dan minta maaf. Jadi ternyata di gudang itu penghuninya banyak makhluk.
Nah, terus udah tuh kan ya bang, saya disuruh minta maaf gitu, kamu udah mengganggu ketenangan saya di sini, risik gitu. Itu nenek-nenek tuh, ketuanya sih, ketua itu iblis di situ kali. Ketua makhluk situ lah, penghuni situ. Setelah itu kan ya kita mah santai-santai aja ya bang ya. Ya orang gue merasa gue kerja, cuma perasaan nggak ada yang kita iniin, yang kita rusuhin gitu. Tempat-tempat udah kita bersihin semuanya. Udah kita rusak lah, kotorin ya. Iya. Akhirnya kita dipanggil sama manajer. Kamu pokoknya harus ngikutin ya, kalau enggak nanti ada yang ini lagi. Soalnya dia ini bang, dia bilang dendam gitu. Kalau kamu nggak ngikutin saran omongan saya, bakal ada yang kesurupan lagi. Masa kesurupan masal pasti bakal ada gitu bang. Makanya saya terkenal tuh di mall itu. Nah setelah itu kita juga gini, biasa aja sih. Pas malam Jumat kita memang disipin siang ya kan. Abis Isya kita disuruh baca Yasin nih bang. Tapi nggak ditemenin. Nah karena kita bacanya nggak konsen ya kan bang ya, namanya malam-malam kan biasanya kita kalau malam udah stop bang, kalau udah sampai maghrib udah kita stop. Kalau kita mau ngambil barang kita ditemenin sama stafnya gitu. Akhirnya kita baca Yasin, ada yang kesurupan lagi bang. Dia tahu kalau kita bacanya nggak konsen, karena memang kita bacanya emang buru-buru. Karena memang takut juga sih. Udah tuh ada yang kesurupan lagi. Di saat SPG snack, tapi snack ini ya bang ya, snack yang kita tidak bisa sebutin brandnya ya. SPG snack kesurupan. Saya buru-buru dong bang, saya nggak lewat tangga, saya lewat lift barang ya kan, biar cepet. Tahu nggak bang, itu lift barang nggak bisa jalan, jadi berhenti di tengah-tengah. Astagfirullahaladzim. Itu kita udah gemeteran kan, ketakutan kan, kita telepon security. Untungnya handphone masih nyala bang, sinyalnya masih ada gitu. Telepon security, udah sabar gitu. Kok bisa ini padahal nggak rusak, itu lift nggak rusak, udah setiap hari kan, setiap bulan diservis itu lift ya kan. Itu benar-benar nggak rusak bang. Tiba-tiba dia berhenti di tengah. Kita udah setengah jam ada bang, kan panas ya kan bang, setengah jam. Gimana nih kalau kita nggak bisa keluar gitu kan? Apa karena kita punya salah ya ini? Jadi kita mikirnya yang ini. Ya udah kita minta maaf deh gitu. Tapi bener bang, pas selang setengah jam itu security jadi manggil teknisi mall itu, dibenerin lah itunya. Jadi akhirnya bisa tuh bang naik tuh, tapi pakai bacaan-bacaan lah dari ini yang ketua rohis yang Islam itu bang, dibacain gitu. Dia jadi berpikir memang udah feeling ada yang nggak beres nih gitu dengan kejadian yang kemarin gitu. Akhirnya udah tuh bang, kita naik ke atas, kita datang, kita ngeliat nih bang ya, itu bang ngamuk bang, semuanya ditendangin. Tenaganya kuat banget itu SPG snack bang. Itu yang megangin sampai 7 orang bang. Itu dia kayak bukan dia gitu bang, serem mukanya, kayak bener-bener marah gitu, marah banget. Dipanggil lagi, ya terutama saya dipanggil, kamu ya, jadi bahasa kasar bang, biadab kamu gitu, kamu udah ganggu ketenangan saya. Terus kamu nggak ada minta maafnya gitu, kamu di sini nggak punya sopan santun begitu bang, kamu ngajarin teman-teman kamu nggak ada santunnya di sini gitu. Jadi saya kayak diceramahin bang. Terus akhirnya saya minta maaf kalau saya punya salah gitu, saya minta maaf. Gak bisa, kamu nggak bisa baca Yasin selayaknya gitu bang. Emang gue nggak konsen baca Yasinnya. Akhirnya ya udah saya akan baca Yasin gitu. Saya suruh ke bawah bang sendiri. Saya sampai nangis bang. Saya bilang bang, saya nggak berani bang, ayo bang temenin bang gitu. Tapi pakai CCTV. Udah tenang, nanti kata security sama manajer, nanti gue liatin dari CCTV, gue pantau dari CCTV gitu. Itu gue ke bawah nih bang, tapi gue nggak lewat lift karena liftnya abis bermasalah, saya takut lah ya kan. Akhirnya saya lewat tangga dianterin sama security, tapi nanti security naik lagi ke atas gitu. Sendirian dalam? Sendiri bang, saya di tempat yang saya joget-joget itu. Saya baca ya kan, baca Yasin, saya ngambil air wudhu ya kan, udah saya baca Yasin. Tapi emang susah sih bang untuk konsentrasi. Jadi bawaan kita tuh kayak ada
anak kecil nih, ketawa-tawa gitu, bolak-balik gitu. Di gudang gitu, anak kecil bolak-balik, terus ada yang gini, gitu. Kayak orang gimana gitu suaranya. Kan kita nggak konsen ya kan bang. Udah, terus masih kesurupan lagi tuh, masih belum bisa. Kata security, diginiin. Lu baca yang konsen, tolong, kasihan yang lainnya gitu. Kan kita juga merasa ada beban jadinya ya bang ya. Baca yang konsen gitu. Akhirnya saya beraniin lah, udah bodo amat lah, saya gituin ya kan. Mau makhluk itu mau bunuh gua bodo amat lah gitu. Gak mungkin lah, kita kan di atas dari makhluk itu ya kan. Akhirnya udah tuh bang, gua bismillah baca konsen ya kan. Akhirnya alhamdulillah tuh bang, sembuh tuh yang di atas. Sembuh, udah tuh selang 2 minggu tuh nggak ada kejadian tuh bang. Selang 2 minggu ya, tiba-tiba itu SPG saya yang SPG tisu, tapi brandnya nggak ya, saya tidak bisa saya sebutin. SPG tisu itu mau berangkat kerja. Nah, dia kan in the gang saya juga ya kan, tapi yang deket yang 2 ini. Nah, terus saya giniin. Kan namanya saya samarin ya, yang SPG tisu ini. Lola gitu. Kak, nih aku masuk shift siang nih. Kakak masuk apa gitu? Shift siang juga gitu. Ya udah, asik ada barengannya gitu kan. Udahlah dia berangkat. Berangkat, pas dia turun dari bis, dia nggak bawa motor bang, nggak bawa kendaraan. Dia selalu naik kendaraan umum. Turun dari bis, dia nyebrang nih bang, mau nyebrang tiba-tiba ditabrak bang. Astagfirullahaladzim. Ditabrak sama bis sama bis. Dia jalan nyebrang, sana ada bis, sini ada bis. Oh digancet? Digancet. Udah tuh bang, langsung bang meninggal di tempat. Astagfirullah. Nah saya kan nggak tahu ya kan, nggak denger. Jadi yang denger preman mall itu tuh, ada yang meninggal nih, ada yang meninggal. Kecelakaan. Jadi yang tahu baru manajer ya kan. Kita semuanya pada nggak tahu ya kan. Saya bilang gini, si Lola lama amat ya nih, pengen gua tatar nih gitu katanya. Pengen gua tatar nih nanti nih di gudang nih gitu. Jadi biasalah kalau in the gang ya kan. Jangan sampai kita kalah sama SPG baru gitu. Udah akhirnya manajer langsung bilang gini, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah pulang ke rahmatullah. Tim kita SPG ini, wow, shock saya langsung bang. Dia barusan nelfon saya, kakak masuk apa gitu, siang asik ada temennya, gitu. Kakak meninggal. Dia suaminya kan orang angkatan ya kan, jadi dia dibawa ke rumah sakit angkatan. Akhirnya kita semua pada, jadi orang-orang tertentu yang diajak sama manajer ngelihat jenazahnya ya kan, dimandiin di ini. Kalau bang hancur mukanya, ini giginya pada nggak ada, putus giginya. Udah tuh kita kayak merasa bersalah ya, maksudnya dia habis nelpon bilang asik gitu ya kan. Tuh saya inget kalimatnya dia, jadi saya kebayang terus, jadi saya nggak nafsu makan, keingetan dia terus gitu ya kan. Akhirnya udah tuh kita sampai jam 8 malam bang. Kita nggak balik lagi ke mall. Kata manajer, ya udah kita pulang masing-masing aja gitu. Nanti saya telepon staff saya biar dia yang nginiin, yang closing gitu. Udah akhirnya tuh saya pulang. Tuh pulang perasaan kayak ada yang nginiin saya bang, ngikutin. Kayak ada yang ngikutin saya. Terus kayak ada yang gini, kayak ada yang sedih gitu. Gitu dong. Gitu. Iya. Terus sudah tuh halusinasi nih gitu. Kita mandi kan, habis ngeliat mayat kan, besok kan mau dikuburin ya kan. Kita tidur tuh bang, tidur kayak nggak bisa tidur bang, mata merem tapi nggak bisa tidur. Kayak ada yang gini, kak, lu masuk apa kak? Gitu. Jadi omongan dia tuh, kayak dia ngomong lagi gitu, kak, lu masuk apa kak? Gitu. Kok dia sih ngomong gitu, si Lola kok ngomong gitu ya? Kan dia udah meninggal gitu kan. Udah kita bismillah aja, kita baca lagi kan. Udah lama-lama kita tiduran tuh bang ya kan. Tiduran, pagi-pagi kita ke rumahnya nih bang.
janjian kan sama manajer, sama SPG lain yang pada masuk siang, yang pagi pada ini gitu ya kan. Kan di situ saya ketuanya nih Bang, yang ngambil kolekan buat anak-anak. Uang tajia. Iya, uang tajia gitu. Udah tuh Bang, kita ke sana Bang. Ya Allah Bang, itu anak bener-bener itu jadi ini kan ada yang terkelupas nih Bang, kulitnya nih. Sorry nih Bang ya. Maaf bukannya mau ngejelekin ya. Dulu tuh dia sering pakai krim pemutih tuh sampai ini banget Bang. Jadi kulitnya tipis Bang. Jadi sobeknya bener-bener parah. Itu karena kulitnya tipis ya kan. Itu sampai dijahit begini nih Bang, nih jahit ya kan. Kita ngeliatin ya Allah, umur lu ya gitu dalam hati saya. Umur lu kok secepat ini gitu ya kan. Udah tuh kan ya Bang. Udah kita ini ikut ke kuburannya, dah tuh. Kita masuklah kan, saya masuk siang ya kan Bang. Kita masuk siang nih Bang, gak ada yang berani ke gudang Bang. Gak ada yang berani ke gudang. Nah feeling saya, kan saya pernah bilang dulu ya Bang ya, lagi di konten saya yang pertama, kalau ada yang jahat pasti ketahuan lah gitu, ada yang ngasih tauin saya tuh, yang si Putri itu. Iya, Putri, iya. Ingat kan Bang? Iya. Nah itu dulu tuh saya kayak diginiin. Ini meninggal nggak wajar, ini meninggal nggak wajar gitu. Nah, jadi ada yang bisikin, saya gosip dong sama SPG lain ya kan, sama BA lain. Kayaknya teman kita nggak wajar deh meninggalnya gitu. Masa tiba-tiba dia kan seandainya kalau misalnya nyebrang ya kan Bang, itu kan bis kan pasti klakson. Sedangkan di situ kan emang benar-benar alternatif buat orang-orang yang di mall itu pada naik bis, turun bis gitu, shelternya. Nggak mungkin banget gitu ya kan. Udah tuh Bang, kita ini masa sih dia tumbal gitu ya kan. Jadi kita berpikir jangan-jangan dia tumbal gitu ya kan. Nah udah tuh Bang, kita kerja itu maghrib nih Bang. Kan kalau maghrib jarang ya Bang customer sepi gitu, customer mall gitu. Belanja sepi ya kan. Itu tiba-tiba Bang, nih tisu lempar-lemparan. Emang kerjaan dia sering lempar-lempar tisu. Merinding. Gini, pokoknya lempar-lempar, bruk gitu. Itu benar-benar tisu masuk ke selfie-nya. 3 kali. Merinding tuh. Terus ada SPG yang ngeliat, Kak lu lihat nggak sih gitu, udah gitu bau minyak wangi dia, kita apal banget. Jadi dia nggak pernah pakai minyak wangi dari rumah, pakainya di kerjaan minyak wangi, testeran Bang, dia pakai gitu ya kan, apal banget nih baunya dia ya kan. Udah tuh Bang ya kan, lihat nggak sih Kak gitu, iya sih gitu, emang merinding aja gitu Bang. Terus temen juga gini, kayaknya aneh ya suasananya ya, nggak enak banget dah gitu. Apa dia ini ikut kerja ya gitu Bang. Dateng ngeliatin kita kan kita pada usil jail. Nah mungkin dia ngejailin kita juga gitu. Bercanda. Iya emang kita suka bercanda gitu. Akhirnya udah tuh Bang ya, udah kita diem kan. Pada nggak ada yang berani ke lorong area tisu nih Bang. Nggak ada yang berani. Itu jadi staff juga ada. Kayak ada yang gini, Bang, gitu. Astagfirullah, manggil? Iya, dipanggil, Bang, gitu. Si Lola itu, kan emang gini, Bang, tolongin ini dong Bang, kayak gitu. Bang, ambilin ini Bang, anterin ini Bang ke gudang, gitu. Minta tolong. Itu staff ada yang dipanggil, Bang, gitu. Dia nggak mau nengok nih kan, udah paham nih dia, kata dia gini, gue sih udah paham kalau ada yang meninggal kalau belum 7 hari, kalau masih belum 40 hari dia tuh masih ini gitu kata dia, masih apa rutinitas dia masih gitu. Ada di sini iya. Nah udah tuh Bang, pada nggak ada yang berani Bang. Jadi tempat perkumpulan tuh area kita, area kosmetik. Ngumpulnya di situ Bang. Ntar kalau ada yang nanya tisu, ayo Kak anterin Kak gitu. Jadi pada minta anterin gitu. Customer nggak ada yang tahu gitu. Tapi pas selang ke-7 hari ini Bang ya, ada customer Bang, datang ditawarin tisu. Kan tisu itu lagi banditan, lagi ada hadiahnya Bang. Nah dia bilang katanya, hadiahnya sebentar ya Bu, tunggu ya, saya ambil dulu, saya bandit dulu. Ditungguin sampai lama banget Bang, merinding gue. Itu customer sampai bilang gini, Mbak,
ini SPG tisu kok lama banget ya ngambil hadiah, saya kan mau beli 3, gitu dia gitu. Yang mana Bu? Gitu. Ini ciri-cirinya dikasih tauin kan. Langsung kita konsultasi dulu sama manajer, Pak dikasih tauin nggak sih Pak gitu. Terus kata manajer, jangan nanti customer jadi nggak berani ya kan. Tadinya customer kita jadi pindah gitu ke ini lain gitu. Saking takut gitu. Akhirnya gini, manajer, sebentar ya Bu, kita ambilin dulu itu SPG-nya, dia sedang ngambil barang di bawah gitu. Jadi dibohongin sama manajer gitu. Nanti ibu beli 3 ya, berarti hadiahnya 3 ya gitu. Itu Bang, kita tahu dia lagi berkeliaran di situ 7 hari, pas 7 hari, malam 7 hari. Kita kan nggak kesana, cuma diwakili sama staff yang kesana 2 orang. Karena kita kerja Bang. Udah tuh Bang, udah 7 hari ya kan Bang, 7 hari. Udah tuh mulai aneh-aneh ini mall Bang. Jadi kayaknya dia jadi penghuni situ Bang. Ih, merinding. Nih teman gue Bang, ke toilet, dia buang air kecil. Dia lagi dapet nih Bang. Lagi dapet. Dia sebelum ke toilet itu, dia buka nih Bang. Kan emang ada khusus toilet yang khusus buat wanita yang sedang dapat gitu ya kan. Jadi ininya buangnya di situ ya. Tisunya itu. Pas dia buka nih Bang, tau nggak Bang? Itu kuntilanak lagi jilatin pembalut. Itu teman saya pingsan di situ Bang. Nggak jadi ke toilet. Pingsan di toiletnya. Pas ada SPG lain tuh ngelihat dia itu tiduran di toilet. Akhirnya digotong sama security sama staff kan. Ditanyain. Kata dia, ada kuntilanak perempuan jilat-jilat itu. Ih, pokoknya serem dah. Gila. Itu parah-parahnya di situ nih Bang. Mulai horor-horornya nih ya. Udah tuh. Kan namanya SPG pasti kan gosipnya kemana-mana ya kan Bang. Dari SPG Press, SPG Bazar, semuanya denger dah ya kan. Padahal nggak ada yang berani ke toilet Bang. Astagfirullahaladzim. Jadi selama kejadian itu toilet jarang dipakai, makanya ke toilet cowok. Sama toilet khusus manajer kan ada. Karena memang sering Bang kejadian di situ. Bukan satu orang aja. Ada lagi nih SPG masuk ke situ nggak bisa dibuka pintunya. Jadi kekunci. Jadi katanya dia udah teriak-teriak tapi nggak ada yang dengar. Jadi kekunci. Lama lah pokoknya sampai dia ini keringatnya benar-benar ini saking panas panik kan. Iya, panik sama panas juga. Kan namanya toilet kan. Udah tuh Bang, akhirnya gini. Nih gimana nih kalau begini caranya, kata manajer nih, kita briefing nih pagi-pagi. Bagaimana kalau hari Jumat kita adain tahlilan, pengajian pagi, Jumat pagi gitu. Biar supaya nggak ada yang diganggu nih semuanya gitu. Udah tuh Bang, mulailah di Jumat nih, kita pengajian nih. Pengajian, itu abis pengajian Bang, itu banyak yang kesurupan Bang. Astagfirullahaladzim. Di dalam mall itu? Iya. Banyak yang kesurupan sampai orang luar pada denger. Akhirnya dipanggil ustadz yang deket dari situ. Jadi referensi dari orang-orang mall situ. Akhirnya disembuhin tuh Bang. Ada 10 orang kesurupan di situ. Jadi nyebutnya apa? Rumah saya dikotorin gitu. Selalu ngomong gitu. Pada nggak sopan gitu semuanya. Saya yang jaga sini. Saya sudah lama tinggal di sini gitu. Ada yang ngomong kayak gitu, pokoknya macam-macam gitu Bang omongannya. Yang kesurupan itu. Udah Bang. Udah tuh akhirnya sembuh kan, baca-bacain sama yang orang ini petuah situlah gitu ya kan. Udah lama-lama lanjut lebih parah lagi Bang. Dulu itu mall nih Bang, ternyata itu mall dulu pernah jadi ada perempuan, kita nggak tahu ya Bang, kan jadi sebelum jadi supermarket itu kayak mall-mall counter gitulah gitu. Iya. Jadi banyak di situ counter handphone, jadi khusus handphone semuanya tuh. Jadi dulu ada wanita
mau menikah kecelakaan juga bang. Itu tinggal 5 hari, 5 hari mau hari H-nya kecelakaan, sama persis sama SPG yang kecelakaan si di situ Lola juga. ini. Oh, awalnya udah pernah kecelakaan dulu. Tapi kan kita nggak tahu, karena kan kita memang baru di situ. Ya, dulu. Supermarketnya baru buka di situ. Nah, ternyata jadi semua orang mall itu udah tahu nama orang itu yang meninggal. Kalau sebut nama Rini nih ya, Rini itu dia. Orangnya cantik bang. Saya nggak tahu ya bang ya, nih. Jadi pas saya tahu ceritanya ya kan, jadi kan ada yang kesurupan ngomong, saya udah lama di sini, saya nggak mau rumah saya dipindah-pindah, diganggu-ganggu gitu, merinding. Nggak mau rumah saya diganggu-ganggu gitu. Sejak kehadiran kalian semua, kalian sudah mengganggu hidup saya di sini dengan teman-teman saya begitu bang. Jadi ternyata dia bawa suaminya juga. Jadi yang perempuan itu meninggal, selang mau 7 hari yang calon suaminya meninggal juga kecelakaan. Di situ juga? Enggak, tapi beda. Beda. Jadi katanya cinta sehidup semati kali ya. Calon suami berarti mau nikah dong? Iya, mau nikah. Undangan udah disebar. Itu Rini. Udah terkenal di situ. Nah, udah selang kejadian itu tuh bang, dia nggak mau rumahnya diganggu. Dia bilang katanya, tolong kalau hari Jumat itu ada kopi, pisang, kayak bunga-bunga. Itu posisinya pas yang saya joget-joget bang. Taruh di situ. Jadi di kolong barang itu. Dia minta taruh di situ bang. Nah terus kita bilang gini, apa dia ya yang marah ya gitu? Dia nyuruh anak buahnya kali ya gitu kan, karena dia kan lama di situ, orang lama. Terus kata manajer, jadi manajer cerita dulunya begini ada wanita mau menikah tapi tidak jadi karena kecelakaan, sama persis kecelakaannya sama SPG tisu. Terus yang Pak Kiai itu yang dipanggil itu bang, kan setiap hari Jumat kita pengajian ya kan bang, walaupun pengajian masih ada kejadian-kejadian juga. Surupan manajer saya kan jadi kok begini sih jadinya gitu, jadi kan kita cuma ngurusin kayak gitu, sedangkan omset dituntut ya kan sama atasan ya kan. Udah tuh bang, Pak Kiainya itu bilang ini tumbal mall ini. Yang si Lola ini. Jadi tiap per 2 tahun dia minta tumbal. Karena dulunya itu tempat diskotik, pokoknya tempat klub-klub malam lah bang. Kan dulu pernah kebakaran itu bang. Iya, tahu. Paham kan? Iya. Itu si Rini ini sering nampakin sekarang. Kalau lagi itu kan nggak pernah kan? Sekarang sering nampakin bang. Itu kata dia gini. Jadi ternyata ini kita omongin Rini dulu ya. Rini itu meninggal. Jadi kan kalau misalnya tumbal itu yang dibawa bukan dia. Rininya itu masih di situ. Rini masih di situ. Jadi ternyata Rininya itu tuh mayatnya itu ada di selfie kayak gondola gitu bang, gondola kita naruh barang. Itu ternyata dia masih di situ bang. Dia sebenarnya pengen hidup tenang, tapi dia nggak bisa kembali ke alam yang sewajarnya. Jadi supervisor gua bener-bener kesurupan juga bang. Kesurupannya si Rini, dia menceritakan semua kehidupannya. Kenapa dia sedih, dia tulang punggung orang tua ya kan, kata dia. Supervisornya kesurupan sambil nangis-nangis bang, kayak perempuan. Saya tulang punggung keluarga saya gitu. Saya ini hanya korban dari manusia-manusia jahat begitu bang. Disitulah kita mulai tahu, oh ini ternyata parah juga ya. Berarti kalau mall ngeri juga ya gitu ya kan. Setelah itu bang, dia minta tuh
Jadi dia ada senengnya juga bang, setiap hari Jumat dibacain gitu kan. Tertuju dengan namanya dia juga, nomor 1 tuh bang, ya kan. Tapi dia ingin kembali, tapi dia nggak bisa. Karena memang dia udah di ini, udah di alam ininya. Beda dunia. Nah, kan sebenarnya jasad saya masih ada gitu. Oh. Nunjukin bang, lah kan kita semua bilang itu kosong, nggak ada apa-apa. Suruhlah Pak Kiai itu tuh orang bener-bener kayak Habib gitu sih, kalau menurut saya. Didatengin ya kan, dia ngeliat, ternyata pocongnya dia masih di situ bang. Astagfirullah. Pocongannya si Rini tiduran di situ. Orang pada nggak ngeliat ya? Nggak. Jadi yang dikuburin itu sebenarnya nih, sebenarnya kata Pak Ustadz itu sebenarnya bukan dia. Dia tuh udah dibawa. Itu jadi bukan benar-benar jasadnya dia. Kita nggak tahu ya bang, namanya orang kayak gitu ya kan bang. Jadi yang tahu kan hanya orang-orang pintar aja kan. Akhirnya dibalikin tuh jasadnya supaya nggak ganggu kan. Jasad yang aslinya si Rini itu dibalikin ke kuburannya, terus dikasih biji kacang apa gitu. Pokoknya kita diceritain lah gitu. Pokoknya supaya dia nggak datang lagi gitu ya kan. Tapi nggak bisa bang. Nggak bisa ya? Dia masih nangis aja di pojokan gudang. Astagfirullahaladzim. Manajer saya bilang gini, panggil Pak Haji lagi dah gitu. Nih kalau kayak gini omset kita ancur-ancuran nih, cuma mikirin kayak gini aja gitu. Panggil lagi lah Pak Haji. Security staf disuruh begini tangannya bang. Jadi seolah-olah kayak gotong dia. Ternyata dia balik lagi ke situ. Yang gondola gede itu, dia tidurnya di situ terus. Astagfirullah. Tapi berbentuk pocong. Kalau nggak percaya, saya buka mata batinnya. Manajer gue nih bang yang berani nih bang. Dibuka, bener bang, kata serem banget bang, hancur. Astagfirullah. Gila, ngeri banget. Terus kata yang Pak Habib itu, ini dia tinggalnya bukan, maksudnya dia kembali ke alam yang cari pesugihan itu bang, tumbal itu. Katanya dia lagi nahan batu bang. Jadi dia tiap hari nahan batu, jadi semakin banyak. Jadi di situ banyak tumbal-tumbalnya. Berarti teman saya ada di situ juga ya kan? Bisa jadi. Itu akhirnya udah tuh bang, kata yang Ustadz itu, kalau mau biar dia kembali gitu ke alamnya gitu, ada bang syarat-syaratnya. Pokoknya syaratnya udah disebutin tuh bang. Setelah disebutin, akhirnya manajer udah nyiapin ya kan, nyiapin semua ininya. Udah malam, pokoknya malam Kamis itu bang. Di saat dia kan meninggalnya malam Kamis, yang si Rini ini. Malam Kamis itu dibacain kan sama yang Pak Ustadznya itu, dibacain terus dikasih apa gitu, kita nggak tahu ya kan, kayak inilah menurut dia inilah ritualnya dia ya kan. Udah, terus manajer saya bilang, Pak tolongin anak buah saya juga ada Pak gitu. Dikasih fotonya, dilihat sama Pak Ustadz, ada juga lagi begini juga. Astagfirullah. Lagi nahan batu gede banget. Jadi situ banyak tuh bang yang jadi tumbal-tumbalnya, udah banyak. Manajer sampai netesin air mata. Ya Allah, kok tega ya ada orang jahat seperti ini gitu. Kata manajer saya. Udah kita keep ya kan bang, kita keep. Udah tuh katanya gini, insya Allah bisa ditarik, karena kan bukan dia yang ini, yang memakai ya. Dia hanya korban. Kalau korban masih bisa bang. Oh gitu. Masih bisa ditarik kata Pak Ustadz. Tapi kalau yang ikut pesugihan itu susah, nggak bisa. Jadi dia sesuai dengan perjanjiannya gitu. Akhirnya alhamdulillah katanya bisa balik ya kan, bisa balik. Abis setelah itu kita ngadain pengajian lagi, tapi dengan ini bang, dengan pakai apa sih, makanan nasi gitu. Nasi, besek gitu ya. Berkat. Pakai berkat bang. Jadi setiap counter kita panggil. Kita kumpulin buat pengajian, kita bilangnya pengajian gitu. Jadi besar-besaran itu bang, terakhir tuh besar-besaran. Udah pengajian kita kasih kan semuanya kebagian.
Udah redup tuh bang, redup. Lebih parahnya lagi nih bang, pas redup-redupnya temen gua yang sahabat gua, Si Lola. bukan si Lola kan udah meninggal, Oh, Lola. si Ani. Oh iya. Si Ani temen BA juga, dia bilang begini, Kak, katanya mau ada tumbal lagi Kak, 2 tahun. Gue dimimpiin sama Lola, kata Lola, jangan sampai teman kita kena tumbal. Mas. Jadi Lola tuh udah nyebutin, dia tumbal. Oh ternyata bener kata Pak Ustadz. Ini yang penjaga sini tumbal semuanya bang. Calon tumbal SPG. Enggak, yang penjaga. penghuni Iya, situ. benar. Tumbal ada yang kebakaran dulu, yang mukanya ancur-ancuran. Itu gue kalau yang mukanya ancur-ancuran, gue cuma samar-samar ya bang ya. Perasaan tuh kayak ada orang begini nih bang di belakang gondola gitu. Kan ada kayak garis-garis gitu. Jadi kita bisa nyelip gitu, bisa nyelip. Kayak ada yang begini. Gitu. Tapi mukanya berantakan. Gue nggak tahu kalau itu korban ini kebakaran. Kan sebenarnya di situ kebakaran banyak bang, cuma nggak diekspos. Korbannya banyak. Nggak diekspos, jadi langsung dibuat mallnya terbaru lagi nih ceritanya gitu. Dulu kan tempat dugem-dugem banyak di situ. Iya. Jadi banyak kan anak-anak malam yang meninggal. Gitu. Emang di situ emang benar-benar mall yang paling serem dah pokoknya. Udah setelah kejadian itu ya kan bang, udah kita nggak pernah diinin lagi bang, nggak pernah diganggu lagi sampai sebulan tuh bang, aman. Setelah sebulan tuh bang ya, si Rini nangis. Itu satu ruangan dari pres, bazar, dengar semuanya. Gede banget suaranya dong nangisnya. Idih. Ih merinding. Dia tuh jadi penunggu abadi di situ, nggak bisa balik dia. Kalau si Lola masih bisa balik bang, karena ternyata dia orang Banten bang, jadi orang tuanya tahu kalau anaknya tumbal. Jadi tumbal. Tuh orang tuanya ngomong, saya juga kan tahu sendiri bang Banten ya kan. Saya juga udah tahu sebenarnya gitu. Makanya makanya kan gampang tuh Pak Ustadz. Jadi yang si Rini ini, yang penghuni lama nih bang, yang kecelakaan yang pengantin itu dia nggak bisa. Dia sedih, dia nangis, dia cuma minta doain aja. Dia nggak akan ganggu, tapi dia minta doain aja. Terus kan ada ketua rohis kita dibilangin seperti ini. Tapi kamu jangan ganggu ya, kasihan teman-teman kita di sini gitu. Kan mereka pada cari rejeki gitu. Jadi tolong jangan diganggu. Iya, saya tidak akan ganggu, tapi tolong bacain saya ya, biar saya. Jadi setiap kalau dibacain dia ini bang, dari siksaannya lepas. Kita cari tahu tuh Rini itu di mana rumahnya, tinggalnya gitu ya kan. Pastinya kita kasih tahu ke orang tuanya gitu. Biar orang tuanya tiap itu suruh ngajiin, kan semakin di ngajiin kan dia berhenti terus ya bang. Iya benar, ya kan? nggak nahan. Itu akhirnya udah tuh bang ya kan, nggak cuma itu doang sekali, tapi semuanya dengar bang. Itu dia nangis. Satu ruangan dengar, bukan hanya 1, 2, 3, 4. Satu ruangan tuh nangisnya benar-benar menusuk hati kita loh bang. Sedih, kita ikut sedih, kita ikut sedih, karena kita semua tahu. Cuma kita keep. Kata manajer kita keep, hanya kita yang tahu saja gitu. Kalau sampai diekspos nanti retail kita bahaya, nggak ada yang mau dong bang, bener nggak? Betul. Ternyata di situ emang sarangnya bang. Astagfirullahaladzim. Sampai sekarang masih ada, tapi sekarang karena ini ya, jadi udah nggak ada sih, udah ditutup, diganti tempat permainan lah. Tuh. Gila. Ngeri banget cerita. Berarti di mall itu selalu minta tumbal ya? 2 tahun sekali minta tumbal. Belum lama itu bang, sorry ya,
ada yang meninggal di situ juga. Di tempat itu juga tuh. Copet. Oh, copet. Dia jadi Copet. kerjaannya di bis berapa ya kan. Oh. Jadi udah terkenal bang. Meninggal di situ. Oh, copet jadi tumbal juga. Iya. Iya. Astagfirullahaladzim. Tapi anak-anak pada gini, untung bukan kita ya gitu. Iya. Untung bukan kita ya gitu. Untung orang jahat. Iya, untung orang jahat. Itu copet jadi tumbal. Astagfirullahaladzim. Jadi sampai sekarang masih. Sampai sekarang ya. Makanya gue kalau ke mall itu sih ya hati-hati sih kalau nyebrang. Hati-hati Mbak. Pasti hati-hati lah. Iya. Karena memang di situ dia cari mangsanya. Iya. Cari tumbalnya di situ. Oh, di tempat itu lagi. Di jalanan itu nggak bisa saya sebutin tempatnya, tapi itu udah memakan korban banyak di situ. Oh. Mukanya hancur semuanya. Jadi yang dini muka hancur. Kateki itu. Di manakah jalan itu? Jadi benar-benar mall yang udah ternama lah pokoknya. Buat anak muda pada nongkrong lah. Oh. Hati-hati. Hati-hati. Di situ berarti jangan. Oh, kita selalu ingat yang di atas aja lah. Selalu ingat kalau kita kemana-mana selalu ingat yang di atas. Ya, berdoa gitu. Jangan lupa ya. berdoa lah. Kita keluar dari rumah kita berdoa juga lah. Ya kan bang? Supaya kita terhindar dari mara bahaya. Betul. Benar. Iya, benar. Soalnya kalau kan kejahatan ada di mana-mana, kita juga nggak tahu ya kan bang ya. Kita meninggalnya kapan, ya kan? Kita lagi kayak gini kita nggak tahu juga, ya kan? Iya, benar. Itu buat pembelajaran bagi saya. Kita jangan frontal juga sama mall baru nih ya kan? Kita nempatin mall baru. Kita nggak tahu seluk-beluk situ, tapi kita frontal. Nah itu. Itu yang awalnya bikin masalah gitu. Membuat masalah. Awalnya itu bang, jadi kebongkar semuanya. Dari yang kita cuman sekedar bercanda, kan ternyata itu menjadi suatu hal yang sangat besar, bumerang buat semuanya. Benar. Sampai saya tuh merasa bersalah sama manajer, maafin gitu. Cuma kan manajer udah tahu kelakuan saya kan. Udahlah, namanya kita nggak tahu musibah ya kan, kita juga nggak tahu kita kapan ini, dan kita juga nggak tahu kita ada penghuninya, kita nggak bisa ngeliat begitu kalau manajer. Tapi ini bener-bener semuanya diliatin. Iya. Makanya pada percaya bang. Udah gitu teman saya sendiri, sahabat saya sendiri si Ani, dia benar-benar ngomong, mimpiin kalau memang si Lola tumbal. Cuma dia diselamatin oleh bapaknya yang orang Banten itu. Sampai sekarang bang, terus saya suka nanya, Pak, gimana Pak? Bapaknya si Lola ya, gimana Pak? Gak pernah ini? Enggak, dia baik kok. Dia kalau pulang kalau lebaran aja ada bang, kalau lebaran di rumah dia. Tapi saya merasa dulu pas dia udah setahun kan kita masih tuh ya, supermarketnya masih ada. Itu bulan puasa dia ikut. Perasaan kayak ada dia duduk gini buka puasa bersama gitu. Dan kalau SPG kan pada ini duduk rame-rame gitu. Iya kayak dia ini aja. Nempel gitu. Iya kan gue agak bisa ngeliat dikit ya bang ya gitu. Maksudnya gue kayak nyata nggak nyata, kok Lola ikut makan gorengan gitu. Iya. Bener yang ada di diri saya bang. Dia meninggal nggak wajar. Ratu ngomong. Tapi saya kan orangnya nggak ini, bodoh amat gitu ya kan. Saya bilang kan gini, ngapain sih lu ngikutin gue mulu gitu. Sampai sekarang masih ngikutin bang. Iya bener, kalau ada yang jahat sama gue masih ini juga bang. Hati-hati. Hati-hati sama orang itu, hati-hati gitu. Masih ngasih tauin. Tapi gue suka ini, ngapain sih lu ngikutin gue? Males gue jadinya kalau digini. Jadi kan kita down duluan ya bang ya, kalau udah suka dibisik-bisikin. Tapi kalau disentil sih udah enggak sih. Mungkin dia gini emang udah bandel. Udahlah, susah dibilangin. Gila ya ceritanya, mantap. Ini benar-benar terjadi loh. Ini kisah nyata benar. Kejadian apa yang ada di saya, di teman-teman saya, mungkin teman-teman saya yang nonton tahu lah. Iya. Kisah dari Mbak Titin atau Mbak Rere. Oke Mbak, terima kasih banyak Mbak Rere. Iya, sama-sama. Yang sudah hadir kembali di Suara Misteri Channel. Ya udah, pantengin terus Suara Misteri Channel, dan gua akan menghadirkan narasumber yang mempunyai cerita lebih menegangkan, lebih menakutkan, dan lebih wadidaw. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.